Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita, karena kita semua diberkati dengan kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, jalan menuju kedamaian. Saya yakin, di tengah tantangan hidup yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dan perasaan tertekan, kita semua pasti merindukan kedamaian. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan kedamaian sejati yang tidak hanya bertahan sementara, tetapi yang melampaui segala keadaan dan situasi? Mari kita temukan jawabannya dalam firman Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian dan kesiapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan damai sejahtera bagi setiap kami yang mencari-Mu. Pada hari ini kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Kiranya melalui renungan ini, kami semakin dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu, dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan merenungkan bersama satu ayat yang luar biasa dari Filipi, 4 ayat ke-7 yang berbunyi, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Mungkin Anda pernah merasakan seperti apa yang saya sebutkan tadi, keadaan hidup yang penuh tekanan dan kecemasan. Ketika pekerjaan menumpuk, masalah keluarga datang bertubi-tubi, atau masa depan terasa begitu tidak pasti. Rasanya, segala beban itu seperti batu yang sangat berat dan sulit untuk kita pikul sendirian. Namun saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana damai sejahtera Allah dapat menjadi jalan keluar dari segala kecemasan dan memberi kita ketenangan dalam hidup ini. Di dalam ayat Filipi 4 ayatnya ke-7 ini, Paulus menulis tentang damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera Allah? Saudara, damai sejahtera yang dimaksud di sini bukanlah damai yang bergantung pada keadaan dunia. Damai dunia itu biasanya bersifat sementara dan tergantung pada situasi. Ketika semuanya berjalan dengan baik, kita merasa damai. Namun ketika masalah datang, kedamaian itu hilang begitu saja. Namun, damai sejahtera Allah adalah kedamaian yang melampaui segala akal. Ini adalah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi berasal dari dalam hati kita. Kedamaian ini hanya bisa datang dari Tuhan dan bisa menjaga hati kita tetap tenang meskipun hidup ini penuh dengan tantangan. Bayangkan saudara, meskipun kita berada di tengah badai kehidupan yang sangat besar, di tengah masalah keluarga, pekerjaan, atau kesehatan, Tuhan bisa memberikan kedamaian yang luar biasa, yang bahkan sulit dipahami oleh akal manusia. Itu adalah kedamaian yang datang dari Tuhan, yang tidak tergantung pada situasi, tetapi bergantung pada hubungan kita dengannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu. Kata memelihara di sini bisa berarti menjaga atau melindungi. Saudara, bayangkan hati dan pikiran kita seperti sebuah rumah yang rentan terhadap serangan kecemasan dan kekhawatiran. Namun ketika kita menerima damai sejahtera Allah, Tuhan seolah menempatkan seorang penjaga yang kuat di depan pintu hati kita, melindungi kita dari segala perasaan takut dan gelisah. Seringkali kita merasa cemas, tertekan, atau khawatir tentang masa depan. Namun dalam Kristus, kita bisa mendapatkan ketenangan yang melampaui pemahaman kita sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa kita akan terbebas dari masalah, tetapi di tengah masalah itulah kita bisa merasakan damai yang hanya bisa diberikan Tuhan. Damai yang datang bukan karena segalanya berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi karena kita tahu Tuhan menyertai kita dan memberi kekuatan untuk menghadapinya. Mari kita coba melihat sebuah ilustrasi bagaimana prinsip ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang pelaut yang tengah berlayar di lautan. Cuaca awalnya cerah,
Namun tiba-tiba badai besar datang tanpa peringatan, menggulung kapal dengan ombak tinggi dan angin kencang. Para awak kapal terlihat cemas dan panik, berusaha mengendalikan kapal yang terancam tenggelam. Namun, ada seorang anak muda di dalam kapal yang tampak tenang. Ketika ditanya mengapa dia tidak khawatir, dia menjawab, "Saya tahu kapten kita sudah berpengalaman dan dia tahu cara mengatasi badai ini. Saya percaya dia akan membawa kita keluar dari bahaya." Anak muda itu memiliki ketenangan bukan karena badai sudah berhenti, tetapi karena dia mempercayai kapten kapal yang dapat mengendalikan situasi. Demikian pula dengan hidup kita. Terkadang kita merasa berada di tengah badai masalah yang tak berujung. Namun, damai sejahtera Allah datang bukan karena situasi di luar kita tenang, melainkan karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, Sang Kapten yang mengendalikan segala sesuatu. Ketika kita berserah kepadanya, kita bisa mengalami kedamaian yang melampaui akal kita, meski badai kehidupan terus menguji kita. Tentu saja, saudara, menerima damai sejahtera Allah bukan berarti kita hanya pasif menunggu. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengalami damai Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini ada 3 langkah yang bisa kita terapkan. 1. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita merasa cemas atau khawatir, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Jangan biarkan kecemasan menahan kita, tetapi serahkan segala pergumulan kita kepadanya. Berdoalah dengan tulus dan percayalah bahwa Tuhan mendengar doa kita dan siap memberi damainya. 2. Fokus pada janji-janji Tuhan. Kita hidup di dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian. Tetapi ketika kita mulai merasa gelisah, ingatlah janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Tuhan berjanji untuk menyertai kita, memberi damai, dan memberikan kekuatan dalam kelemahan kita. Fokuskan pikiran kita pada firman Tuhan, bukan pada masalah yang ada. 3. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang kita merasa harus mengendalikan segala sesuatu sendiri. Namun, Tuhan ingin kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ketika kita melepaskan kontrol kita dan berserah sepenuhnya, Tuhan akan memberikan damai yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap situasi. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Terima kasih karena Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami mohon agar Engkau memelihara hati dan pikiran kami dalam setiap langkah hidup kami. Di tengah segala pergumulan dan kecemasan, kami ingin mengalami damai-Mu yang sejati. Berikan kami kekuatan untuk selalu mengandalkan-Mu, dan tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita ingat bahwa damai sejahtera Allah tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Dalam setiap tantangan hidup, kita bisa mendapatkan kedamaian sejati yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Jangan biarkan kecemasan menguasai hati kita, tetapi biarkan damai Tuhan melindungi dan menjaga hati kita. Jika saudara merasa diberkati dengan renungan hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Sebarkan juga video ini kepada keluarga, teman, dan saudara-saudara terdekat, agar semakin banyak orang yang dapat merasakan damai sejahtera Allah dalam hidup mereka. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.